Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai dua nih Pak, pakai laptop sama pakai HP. Kebetulan laptop nggak bisa connect kamera nih. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama asli Okio Sevi, itu BP 2012 di D3 Teknik Mesin UMP. Kalau sekarang masih statusnya masih mahasiswa juga, Pak. Di Politeknik Negeri Batam, itu D4 Mekatronik. Tapi udah nunggu, tinggal nunggu yudisium aja. Udah kebetulan udah wisuda. Kalau profesi, kalau sekarang udah entrepreneur Pak ya, nggak karyawan lagi. Pernah bekerja selama 3 tahun pas lah Pak, di Batam juga. Di bidang mechanical design. Kebetulan saya spesialisnya dulu software mechanical Pak. Kayak AutoCAD, Inventor, CATIA, ProEng, SketchUp, hampir semua software mechanical lah. Itu emang bidangnya dari dulu zaman kuliah emang itu. Analisis mechanical, terus bekerja pun selama 8 bulan itu sebagai mechanical design. Setelah itu mungkin lebih ke fokus business development di perusahaan grup. Itu terakhir di factory manager. Dan alhamdulillah diberi kesempatan jadi factory manager itu di umur 22 tahun, Pak. 5 tahun yang lalu. Itu kebetulan kita pegang grup paling muda se-Asia waktu itu. Dan setelah 3 tahun bekerja, saya lanjut bisnis sendiri, Pak. Kebetulan bisnis itu di bidang mechanical juga, mechanical dan automation engineering. Nama perusahaannya sekarang itu Sago Design Engineering. Kebetulan karena basicnya desain, jadi perusahaannya pun dibawa nama desain gitu. Kalau Sago, kebetulan saya aslinya orang Payakumbuh. Kebetulan Pak Waskito pernah ke rumah dulu, jadi makanya bawa Gunung Sago gitu kan. Itu untuk latar belakang. Kalau untuk saya sih, karena kayaknya pemateri kayaknya untuk sharing saya paling muda Pak ya. Masih 28 tahun Pak, status masih mahasiswa gitu. Jadi ini mungkin untuk berbagi sama adik-adik yang mungkin jaraknya kita cuman belum sampai puluhan tahun ya, masih berapa tahun aja gitu. Kalau dari beberapa generasi ya, ini kita mungkin saya cari informasi di Batam. Kebetulan yang paling di karir mungkin beberapa orang itu kebetulan ya, tapi di luar sepengetahuan saya lah. Kebetulan saya yang mencapai di 8 bulan itu langsung promosi, dipegang grup gitu. Maksud di factory manager waktu itu. Tapi mungkin adik-adik nggak usah bertanya kok bisa gitu kan. Saya cuman berbagi tentang gimana prosesnya bisa secepat itu gitu kan. Mungkin di levelan ibaratnya ada senior kita yang lain mungkin sampai 25 sampai 20 tahun itu baru sampai di levelan manajer gitu. Mungkin saya berbagi di sini gimana saya dalam waktu kerja experience 8 bulan saya bisa menempati di posisi itu dengan range-nya itu masih kategori belum 1 tahun kerja. Jadi waktu zamannya di kampus itu saya udah pegang yang namanya future plan. Future plan. Kalau ada itu rangkaian apa sih yang bakalan kita kejar di masa depan gitu. Misalnya mau tamat di umur 21 tahun.
kerja, misalnya tahapan pertama, misal kalau mungkin elektro jadi elektro engineering gitu. Kalau mechanical mungkin mechanical engineering gitu kan. Atau yang software engineer, atau yang kan banyak di bidang engineering lain gitu. Tapi itu enggak semata-mata itu langsung bisa kita dapat, oh kita tamat S1 atau D3 lulusan UMP kita bisa apply di posisi tersebut. Yang paling mendasar mungkin dari adik-adik yang mungkin masih baru, semesternya baru itu, yang paling penting yang pertama itu gimana cara kita bisa menempatkan posisi kita di posisi engineering, itu yang pertama. Karena lulusan UNP kan engineering ya, maksudnya ataukah itu di bidang pendidikan engineering atau di bidang profesional engineering gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misal pengen kerja di Semen Padang di bagian misalnya di bagian mungkin engineering, itu bagian penggilingan, itu dari semester pertama atau 1-2 semester itu udah punya plan, future plan gitu. Cari informasi tentang recruiter di Semen Padang itu untuk posisinya mill engineering. Jadi adik-adik semua itu tahu gitu kan, oh posisi mill engineering itu qualified-nya di mana aja, apa yang harus kita punya gitu. Jangan sampai nanti ketika udah tamat mau nge-apply mill engineering, itu nggak tahu, oh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Itu dalam kategori, ibaratnya saya pribadi, itu kategorinya sudah terlambat dari kawan-kawan yang lain sudah belajar duluan gitu kan. Karena kesempatan satu position itu di perusahaan itu paling 1 sekian tahun gitu. Contoh yang udah pegang misalnya mechanical engineering, kalau dia nggak punya dapat tawaran lebih dari segi posisi atau salary, itu orang itu bakalan stay untuk jangka waktu yang panjang gitu kan. Apalagi dia udah banyak salary yang cukup, fasilitas yang cukup. Ketika orang ya ibaratnya dia nggak terlalu men-challenge dirinya untuk mencoba yang lain, dia bakalan stay dalam waktu yang panjang, bisa jadi 10-15 tahun. Jadi ketika kalian mau coba apply di situ, ya berarti kan untuk posisi engineering itu mungkin bapak-bapak atau abang-abang yang pernah di manufaktur itu kan nggak kategorinya nggak ratusan orang, cuman puluhan aja. Jadi peluangnya sedikit. Tapi kalau kita udah mulai dari awalnya mengatur future plan kita mau apa, mau bagaimana, mau posisi apa, mau gaji berapa, kan kita udah mulai setup dari awal. Jadi kita udah pelajari ilmu apa yang harus kita dalami dari sekian banyak mata kuliah yang kita punya gitu kan. Misalnya elektro, apa yang paling famous sekarang, paling terkenal gitu kan. Misalnya gaji besar, kerja agak santai, cuma mikir gitu kan. Contoh kayak programming. Misalnya kayak PLC programming, automation programming gitu kan. Sedangkan kita masih yang ibaratnya brand PLC pun kita belum tahu. Misalnya kita belum pernah belajar cara program PLC. Gimana kita mau bisa diterima dengan posisi yang sama dengan kompetitor yang lain. Misal kalau kayak di Padang itu ada UNAN dan ada institut lain yang mungkin setara dengan teknik gitu kan. UMP lulusan misalnya satu angkatan itu di Fakultas Teknik misalnya 500 orang. So how berarti kita bakalan berkompetisi dengan berapa orang teman kita itu misalnya 1:500. Itu satu UMP aja. Satu Kota Padang berapa gitu kan. Itu perbandingan yang realistis. Tapi ketika kita udah punya confidence tinggi, kita yakin kita satu hal yang kita ada dalam hati itu,
kita yang terbaik dari yang 500 itu, jadi perusahaan nggak ada hak, nggak ada alasan untuk menolak gitu. Apapun yang dites ke kita, apapun yang ditanya kita udah punya. Mungkin yang beda kan itu cuma experience. Kalau experience itu mungkin relatif ya kalau untuk di bidang engineering. Kenapa relatif gitu kan? Engineering itu lebih ke wawasan knowledge, bukan ke skill kayak kita di operator. Karena basic saya dulu orang mekanikal, contoh, dulu zamannya kuliah, kebetulan saya tukang bubut, Pak. Tukang bubut. Ketika saya ditanya skill di waktu udah jadi posisi di engineering, ya itu hal yang lumrah sama saya karena saya itu udah pegang berapa tahun sebelum saya tamat gitu kan. Jadi ketika saya di posisi engineering, ada isu, ada quality issue, ada human issue, ada mesin issue gitu kan. Kita cepat, kita apa yang kita tangkap itu udah tahu, oh ini orangnya yang lalai ketika bekerja, oh ini mesinnya yang kurang bagus gitu. Jadi dibiasakan ibaratnya dari zaman kuliah itu udah mempelajari hal-hal yang sederhana. Yang paling penting itu cuman satu, pakai rumus sebab akibat. Itu udah paling hal yang sederhana. Misalnya, kalau zaman kuliah kita santai, ya akibatnya nggak bakalan bagus ketika kita tamat kuliah gitu. Tapi kita effort kita lebih ketika kita kuliah, ya akibatnya bakalan mungkin dapat kerjaan yang lebih bagus, posisi yang lebih bagus, mungkin salary, gaji yang lebih bagus. Kan itu aja rumusnya, sebab akibatnya, ya kalau kita usahanya lebih, ketika teman kita banyak main, kita banyak menggali ilmu terbarukan. Ya, sekarang nggak zamannya ketika saya masuk UMP 10 tahun yang lalu, ketika adik-adik yang masuk misalnya 2 atau 3 tahun yang lalu, itu udah beda ya, euforianya pun udah beda. Ketika dulu kita masih susah pakai labor, pakai workshop gitu, mungkin sekarang udah lebih gampang. Jadi ilmu terapan kita lebih kuat gitu kan. Dulu saya teknik mesin, belajar mesin bubut nggak seutuhnya di workshopnya teknik mesin. Saya kerja di Indarung, bengkel bubut. Ya kita harus mempersiapkan ya minimum diri kita sendiri gitu kan. Nanti selebihnya apa yang kita punya kita bagi sama teman satu kelas, satu angkatan. Biar sama-sama mempunyai skill yang relatif mengimbang gitu kan. Jadi ketika kita nanti tamat kuliah, misalnya kita masuk di posisi yang bagus, kita bisa rekomendasi kawan yang kira-kira bisa ngimbangin kita gitu kan. Jadi ketika ada rekomendasi dari perusahaan yang butuhkan misalnya meng-hire posisi engineering lain, kita udah tahu siapa teman kita yang bisa kita andalkan di bidang itu gitu. Jadi kita berlomba dalam berpacu generasi dari segi skill, dari segi knowledge, dari segi relasi. Ya relasi itu kan relatif, misalnya kita harus sering berkomunikasi sama orang-orang yang ibaratnya yang punya power, yang punya pengaruh gitu. Kalau kita pintar tapi kita nggak punya relasi, itu emang kadang susah juga. Tapi kalau kita mungkin skillnya bisa diasah, cuman punya relasi bagus, itu kadang kesempatan itu mengalahkan peluang kawan-kawan yang lain juga gitu. Jadi ketika kita dihadapkan beberapa posisi, kita udah siap. Dan satu hal ibaratnya kelemahan kita itu satu sisi dari bahasa, pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu ya hal yang sederhana pun, contoh, saya dulu jurusan teknik mesin di UNP. Satu angkatan sekitar 191 orang. Dari 191 orang itu mungkin yang mengeksplor cara bikin botol aqua, mungkin saya sendiri, Pak. Sampai sekarang teman saya yang di Batam, saya masih tanya,
Ada nggak yang tahu cara bikin botol aqua? Nggak ada yang tahu, Pak. Sedangkan itu bagian dari proses teknik mesin gitu. Mungkin di jurusan lain pun kayak gitu juga. Yang mungkin anak elektronika ya, yang mereka mungkin berhubungan sama laptop. Ada yang pernah cari tahu, oh gimana sih cara cara bikin bodinya laptop gitu kan? Apakah cuman kita user pengguna atau sambil make kita pelajari gitu. Kebanyakan kita kan banyak kayak gitu ibaratnya, oh ya udahlah botol aqua dari 10 tahun yang lalu sama kok bentuk, kenapa dikasih desainnya botol itu kayak gini. Orang kita jarang mempelajari itu karena itu udah keseharian yang kita gunakan gitu, tapi kita nggak pernah mempelajari hal yang sederhana itu kebanyakan ibaratnya nggak semua yang berpikir gitu, tapi kebanyakan lupa hal yang kayak gitu. Kita nggak usah memandang terlalu wah keluar, tapi hal yang sederhana pun ketika kita interview nanti, kita nggak tahu gitu kan. Dihadapkan hal-hal yang sederhana, contoh kaca yang biasa kita temuin tiap hari. Ada nggak yang pernah mempelajari gimana cara pembuatan proses kaca? Dari satu proses itu aja adik-adik yang semuanya ada di sini itu bisa tahu, oh misalnya proses treatmentnya apa, proses peleburannya apa, proses pemanasannya apa. Untuk melebur biji kaca jadi kaca itu berapa suhunya, berapa degree gitu kan, berapa lama harus dipanaskan untuk mencapai suhu sekian. Dari situ nanti knowledge kita bakalan berkembang. Hal yang lain, cara misalnya bikin yang lain kok, yang jurusan misal kayak elektro gitu kan, apa hal yang sederhana yang kita mungkin belum explore gitu kan, kayak masalah kabel aja lah. Kabel, ada nggak orang kita cari tahu misalnya pakai kabel 2,5 mili, 1,5, 0,8 atau 3 mili, 4 mili gitu. Kebanyakan mahasiswa sekarang kan udah, oh ya udahlah kabel rumah itu pakai sekian ya. Mereka kadang udah lupa untuk mempelajari hal yang sederhana, tapi ketika kita masuk industri kan itu hal yang paling mendasar gitu. Ketika kita mungkin mengajukan presentasi, mengajukan pendapat kita, jadi hal yang sederhana pun kita lupa nanti, masalah grounding misal gitu kan. Kebetulan saya pribadi itu menjadi salah satu perusahaan yang memicu 4.0 di Batam juga. Selain ada salah satu alumni juga Pak Nadirman, itu kita bisnis hampir sama, cuman mungkin beda generasi. Dan kebetulan kita punya produk juga mesin CNC. Dulu zamannya kuliah saya teknik mesin Pak, itu untuk pegang mesin CNC aja sampai kalau salah bikin ini kita ketok kepala sendiri 3 kali gitu kan. Tapi ketika saya explore itu lebih dalam, ternyata bikin CNC pun nggak segampang nggak semudah kita bikin program manual di kampus gitu kan. Kenapa gitu? Sekarang udah 2022 gitu. Apapun udah ada di pasaran. Kalau kita belum bisa buat dari nol, kita ngerakit dari 5 sampai 10 gitu. Jadi hal yang sederhana yang bisa kita explore untuk development. Contoh kayak adik-adik yang mau misalnya, oh zamannya kami dulu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu misal gitu kan, mesin kelapa, mesin penanam padi. Coba sekarang bikin tim, oh kalau bisa kita bikin 3D printing gitu kan. Ada anak mesin, anak elektro, atau misalnya yang lebih canggih, misalnya kayak anak bangunan sama anak mesin sama anak elektro bikin mesin pengeboran untuk pengecekan
campuran tanah untuk sebelum penggalian tapak gitu kan. Hal yang sederhana, nggak usah ibaratnya yang berpikir terlalu wah gitu, bikin prototipe aja. Ini sebagian saya sharing saya di Politeknik Negeri Batam ya, maksudnya saya masih berstatus mahasiswa, belum dihapus karena belum yudisium. Kita sharing sebagian sedikit informasi di sini. Jadi di sini kayak contoh per mata kuliah itu saya karena udah pindah jurusan dari mesin ke mekatronik, di sini udah lebih banyak kayak software sama elektroniknya. Kita dipicu gimana cara bikin lift gitu. Liftnya nggak usah terlalu terlalu mahal. Modal 300.000 misal atau 500.000. Itu bikin liftnya dari kardus, Pak. Ya kebetulan ada Bapak WD gitu kan. Kami bikin liftnya dari kardus. Yang penting fungsinya dulu gitu kan, berjalan nggak sesuai harapan kayak aktualnya gitu. Nggak perlu yang terlalu kita harus makan budget besar. Contoh kayak bikin panel surya. Gimana kita bikin panel surya itu ngikutin semua arah cahaya, jadi nggak perlu fix position. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore itu dia panel suryanya ngikut arah matahari gitu. Ya yang paling kita pikirkan gimana cara pakai sensor. Kan hal-hal yang sederhana mungkin ibaratnya yang bisa development secara turun-temurun, dan itu bisa jadi sebuah hal yang bisa menjadi besar gitu. Tapi kalau kita hal yang sederhana aja kita belum bisa menjadi pemicu, itu gimana kita mau berkompetisi dengan yang lain gitu. Kita masih belum peka sama yang lain. Contoh kayak kipas angin yang kita gunakan setiap hari. Kalau anak elektro kan enak nih kayaknya, kipas angin yang biasa pakai tombol nih. Kita gunakan ibaratnya kita pakai Internet of Things gitu kan. Oh, udah pakai HP lah gitu kan, sekali-sekali untuk ngidupin on off. Itu hal yang sederhana yang ibaratnya kita main-main sambil development gitu. Nggak usah terlalu mikir yang wah kita mau jadi ini jadi itu. Tapi ketika kita memicu knowledge kita di bidang hal yang di sekeliling kita bisa kembangkan itu. Ya, ketika kita berada di perusahaan, ya semua itu bakalan lebih luas gitu. Ketika kita hal yang sederhana kita bisa kembangkan, apalagi yang udah dikembangkan, kita bakalan bisa melihat lebih luas gitu. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Kalau untuk melihat keseharian bisnis saya mungkin bisa di follow Instagramnya Sago Design. Itu aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, disampaikan banyak sekali kasus. Bukan kasus sih, tapi bagaimana menapaki lebih awal gitu ya. Bagaimana menapaki lebih awal proses inovasi yang akan kita lakukan gitu. Ini Oki lebih menjelaskan tahapan-tahapannya, ide-ide ringan gitu ya Oki ya. Ide-ide ringan tetapi kemudian menjadi sesuatu yang besar ya. Ketika kita mulai seperti yang dikatakan oleh Kang Yadi tadi adalah menapaki janjang yang pertama ya, tangga yang pertama, kedua, ketiga. Jadi hal ini perlu peran kita mahasiswa ini melihat selingkungan kita saja gitu ya. Oke ya. Mungkin ada teman-teman mahasiswa ini mau bertanya, boleh? Si Abdal mungkin, Abdal. Iya, izin Pak. Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Lutfi. Saya mahasiswa UNP jurusan Teknik Elektro,
Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2018 yang insya Allah tahun ini untuk sudah gitu insya Allah. Mungkin mau nanya juga, sebelum itu terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atau Bang yang telah memberikan sharing kepada kami mahasiswa, khususnya Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, tentang dunia kerja gitu, terkhusus di industri. Ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama itu diibaratkan nanti di posisi abang sekarang mahasiswa gitu, khususnya kayak di 3 tadi. Kira-kira apa sih yang perlu abang persiapkan gitu setelah abang telah menempuh atau telah berpengalaman juga di dunia industri? Kalau misalkan bisa dibalikkan waktu itu kembali, kira-kira abang pengen mengulang atau belajar apa sih gitu, dengan apa yang telah didapatkan atau apa yang telah dirasakan ketika di dalam dunia pekerjaan gitu. Itu sih Bang. Oh, oke. Jadi pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus, tapi ini buat adik-adik yang lain. Kebetulan pertanyaan ini saya udah persiapkan sebelum saya masuk kuliah gitu kan. Makanya saya udah pegang future plan saya itu sebelum masuk diundang ke Universitas di Padang gitu. Kebetulan saya dulu mahasiswa undangan Pak ya. Jadi saya udah persiapkan. Saya 3 tahun paling lama di Universitas Negeri Padang itu udah harus tamat D3 gitu. Habis tamat D3 itu saya harus masuk ke posisi Mechanical Design Engineering, karena emang target saya itu ibaratnya posisi yang bakalan nggak ada matinya sampai generasi kapanpun itu orang desain, karena itu yang bakalan berinovasi terus menerus gitu kan. Yang kedua, peluangnya orang desain ini, kalau kita melihat di Indonesia sama yang luar, orang lebih senang cenderungnya itu bekerja daripada mikir. Kalau desain kan kita harus mikir. Kita misalnya memakai satu material aja perhitungannya banyak gitu kan. Contoh kita bikin tower gitu kan, kita harus ngitung angin, kecepatan angin, material berapa kekuatannya, berapa ukurannya, berapa size-nya, berapa bebannya gitu kan. Kalau orang kan lebih suka untuk ngerakit tower ketimbang mikirkan gimana desain tower gitu kan. Jadi itu yang kita lihat. Terus yang ketiga, pilihannya buat adik-adik ya, kalian mau gaji berapa gitu kan. Karena itu salah satu hal pemicu paling penting ketika kita untuk berproses gitu kan. Kalau saya gini, saya dulu pokoknya 6 bulan pertama itu digaji basic daerah masing-masing pun nggak apa-apa. Ketika lepas 6 bulan itu minimal saya harus gajinya 2 digit gitu. Ya minimal 10 juta gitu kan. Kalian harus cari tahu posisi di perusahaan itu yang gajinya sekian itu posisi apa aja gitu kan. Nggak semua posisi yang dapat gajinya segitu. Kalian mengharapkan gaji 6 juta tapi kalian kerja di Indomaret gitu. Sebagai karyawan Indomaret yang di toko gitu. Itu nggak mungkin. Itu kita harus realistis hal-hal yang kayak gitu. Contoh, kalau yang elektro atau elektronika, kalian kerja di Indomaret sebagai security-nya sistem, nah, itu it's okay. Itu kalian punya gambaran, oh gajinya misalnya mungkin 8 sampai 12 juta gitu. Misalnya maintenance software atau apa. Itu dari sekarang udah harus mulai kalian picu gitu kan. Jangan-jangan sampai mau tamat kuliah atau udah tamat pun nggak tahu mau jadi apa gitu, maksudnya jadi kerjanya mau kerja apa, posisi apa, mau gaji berapa gitu. Itu hal yang paling terburuk yang pernah saya pikirkan gitu. Kalau lebih bagusnya
kalian baru masuk kuliah aja udah mikir, oh saya mau kerja di Toyota nanti, saya mau kerja di Pindad, saya mau kerja di PLN, saya mau kerja di PAL gitu kan, saya mau kerja misalnya di Dirgantara, ada yang mau kerja sebagai software development atau software engineer atau program engineer atau program developer gitu kan. Itu udah harus ada dari sekarang. Kalau misalnya kayak kalian contoh ya, misalnya mau dari Padang ke Bukit Tinggi, kalian tahu tujuannya Bukit Tinggi. Jadi setidaknya kalian tahu jalannya ke Bukit Tinggi itu apa gitu kan, mana aja gitu. Contoh, ada option, ada lewat Solo, lewat Malala, atau lewat Padang Panjang gitu kan. Kalau kita dari Padang, ya kalian mau ikut yang mana? Mau ikut jalan panjang, berarti harus lewat Solo. Mutar-mutar dulu, baru sampai Bukit Tinggi gitu kan. Butuh waktu, butuh effort yang lebih, butuh tenaga, biaya, dan lain sebagainya gitu kan. Contoh, kalian mau lewat Padang Panjang aja, waktu lebih cepat. Biaya nggak terlalu mahal gitu kan. Waktu tempuh sedikit, kita cepat sampai gitu kan. Itu yang namanya kita bisa baca peluang. Ketika kalian udah punya mindset kayak gitu, itu semuanya lewat gitu kan. Ketika orang lain belum memikirkan itu, contoh kalau orang Jambi mau ke Bukit Tinggi dari Padang, mereka harus cari jalan dulu. Mungkin mereka tahu jalannya lewat Padang Panjang, tapi mereka kan nggak bisa secepat orang Padang mau ke Padang Panjang gitu kan. Mereka udah tahu arenanya, barannya, apalagi yang udah bolak-balik hari-hari ke situ, misalnya lobangnya di Lubuk Alung, misalnya di area sini. Jangan-jangan orang Jambi lewat ke Padang Panjang baru sampai lintasan kereta udah keprosot gitu kan, karena nggak tahu cara ngambil jalur di kereta gitu kan. Tapi ketika adik-adik mahasiswa mengetahui hal itu dan punya future plan, itu lebih gampang gitu kan. Jika lewat rel kereta, oh harus serong, nggak bisa lurus pas di kereta, nanti keplosot gitu kan. Ketika lewat Padang Panjang, arenanya perbukitan, tanjakan, kalau kita pakai manual, pakai gigi berapa biar kuat misalnya gitu. Jadi itu udah suatu hal yang harus kita persiapkan. Nggak bisa tiba-tiba contoh kayak yang tadi udah mau wisuda gitu kan. Atau yang siapa Afdal tadi yang nanya ya, mau kerja di mana, mau posisi apa, mau gaji berapa, udah mau wisuda udah ada yang tahu nggak? Maksudnya udah tahu nggak? Untuk saat screen belum apa bang, belum terpikir sih. Tapi kalau rencana itu pengen lanjut S2 sih bang. Setelah ini karena Prodi Abdal kan pendidikan dan elektro, jadi nanti pengen rencana lanjutkan S2 gitu. Iya, maksudnya kan contoh kayak gini juga, mau S1 mau lanjut S2 gitu, juga udah punya plan gitu kan, setelah S2 itu mau jadi apa gitu kan. Itu udah dipersiapkan juga. Jangankan kita nanti mau jadi pendidik gitu kan, jadilah pendidik yang profesional gitu kan, yang ibaratnya jangan pendidik yang mengulang cerita apa yang diceritakan gitu kan. Itu banyak kejadian, mohon maaf Pak ya, ini di angkatan saya kebetulan banyak juga yang jadi pendidik gitu kan. Mereka cari waktu, curi-curi waktu sama saya ngopi atau apa. Jadi nanti mereka ceritakan lagi di sekolahnya mereka sebagai bentuk experience-nya mereka gitu kan. Itu bakalan beda ketika user bercerita dengan ibaratnya copy paste bercerita gitu kan. Ibaratnya mereka cuma nonton bercerita, itu feel-nya nggak terlalu dapat gitu kan. Nah, itu Afdal ya. Mungkin sedikit bang terkait yang future plan yang abang bikin tadi kan, pastinya tentunya ada lika-liku yang harus dihadapi. Terkait juga kira-kira bagaimana sih cara abang untuk bisa on track gitu terhadap future plan yang abang bikin gitu. Soalnya kan kebanyakan juga kayak nanti adanya kayak ada jatuh nanti kan, kira-kira motivasi yang membuat abang bisa kembali lagi terhadap future plan yang abang bikin gitu. Oh, contoh gini ya. Jadi gini,
kalau gimana biar kita bisa strike lurus di posisi kita yang kita tuju gitu kan. Jadi jadi langkah awal kita start itu kan bakalan menentukan akhirnya juga gitu kan. Kalau kita langkah awalnya jalannya lurus, maksudnya kita misalnya mau bisnis gitu kan. Ya, carilah ruang lingkup yang berhubungan ke situ gitu kan. Kita mau bisnis tapi kita ruang lingkupnya berbeda. Kita mau jadi software developer gitu, tapi kita kerja di semen Padang, di apa gitu kan. Percayalah kalian, ibaratnya ketika kalian bekerja mau mendevelopment sesuatu itu, waktu kalian udah dimakan habis sama kerjaan gitu. Tapi ketika kalian bekerja sama tujuan itu berbanding lurus, ibaratnya pekerjaan itu bakal menjadikan experience ketika kalian untuk mencapai tujuan gitu. Makanya orang yang mau maju jadi presiden, mereka udah mulai persiapkan politik-politiknya dari awal gitu kan. Sama juga ibaratnya mau jadi ustadz misalnya kan. Ya, kalau pengen menjadi ustadz profesional ya mulailah masuk ilmu agama, sekolah agama yang berhubungan sama agama. Itu bakalan lebih paten ketika ibaratnya anak teknik nanti banting setir jadi ustadz kan gitu. Jadi kita harus mencari perbanding lurusnya apa yang kita tuju gitu. Jadi biar sejalan gitu, dan itu pun untuk proses pun kita bakalan bisa lebih cepat. Dan untuk perusahaan pun ibaratnya adik-adik harus tahu juga, ibaratnya organization chart-nya perusahaan itu harus tahu juga. Misal contoh, kalian mau jadi software engineer, tapi kalian melamar menjadi teknisi ke software engineer itu nggak connect gitu kan, itu udah menghambat langkah kalian untuk next step-nya. Kalian mau misalnya anak elektro, misalnya mau jadi elektro engineer, tapi kerja misalnya maintenance. Kalian harus tahu posisinya di struktur organisasi itu nanti apa aja. Kalau kalian nggak pelajarin itu, nanti bakalan terjerat sama posisi nyaman gitu kan. Ketika udah 10 tahun, 5 tahun kerja, nggak bisa gerak, posisi masa lalu mempengaruhi masa depan, itu yang paling penting juga. Contoh, ketika pengalaman kalian di teknisi, kalian mau lompat ke yang lain, itu terganggu juga. Tapi ketika itu relevan, itu bakalan mempercepat proses gitu. Contoh, misalnya anak mesin mau jadi ketua jurusan mesin, itu bakalan lebih cepat ketika anak elektro mau jadi ketua jurusan teknik mesin kan gitu. Kalau yang anak elektro ya jadi mungkin awalnya mau jadi dosen pembantu dosen dulu, jadi dosen misalnya. Jadi ibaratnya dosen yang berpengaruh, yang punya kendali, baru bisa jadi ketua jurusan, bisa naik jadi dekan, bisa jadi rektor kan gitu. Tapi ketika kita ibaratnya jalan kita nyampur-nyampur untuk sampai tujuan itu kan prosesnya panjang walaupun bisa sampai gitu kan. Contohnya kayak tadi kalian mau ke Bukit Tinggi lewat ke Solo, lewat ke Batu Sangka dulu, Padang Panjang, balik lagi ke Bukit Tinggi kan itu makan waktu yang lama gitu. Itu sih dari Abang Afdal ya. Oke, makasih Bang. Ya. Oke.